Tapi kok ada duri-duri di belakang punggungnya ya? Waduh, ternyata Otan salah. Itu sih si landak. Wah, gaswat teman. Jangan-jangan itu juga landak jadi-jadian. Semoga Otan ini nggak lagi mimpi ya. Karena ada mitos di sebagian masyarakat Jawa, jika bermimpi tentang landak, apalagi landaknya mati, itu pertanda si pemimpi akan menjadi korban fitnah. Ih, takut. Otan gak mau. Dan apabila mimpinya diberi landak oleh orang tersayang, pertanda si pemimpi akan mendapatkan masalah yang besar. Oh no, Otan juga gak mau. Dan ada lagi nih, jika mimpi makan daging landak, itu pertanda si pemimpi akan terkena penyakit mematikan dalam waktu dekat. Aduh, serem. Serem banget kan kalau percaya mitos mimpi si hewan berduri ini? Tapi sih kalau buat Otan, mimpi hanya penghias tidur saja. Percaya nggak percaya, itu terserah kalian ya. Nah, kalau sebagian masyarakat Kalimantan percaya, jika duri landak dapat mengusir jin jahat. Ih, ngeri. Selain itu, dapat menolak bala, menghalau gangguan gaib, dan melemahkan ilmu santet kiriman orang jahat. Ih, masa sih? Juga bisa mengobati orang yang kerasukan makhluk halus dengan cara menempelkan durinya di telapak tangan atau kaki orang yang kesurupan. Ih, horor banget sih. Tapi emang duri Sobat Otan ini nggak kaleng-kaleng sob. Yang jelas kalau di alam liar, duri si landak ini berfungsi sebagai alat pertahanan diri. Iya, bertahan dari serangan predator. Tidak, diam-diam si ular sudah mengincar Sobat Otan ini teman. Untung saja si landak sigap. Ia langsung menegakkan duri-duri di tubuhnya untuk pertahanan. Piuh. Duri-duri pada tubuh landak memang memiliki fungsi sebagai pelindung dan alat pertahanan diri teman. Ketika bertemu predator, landak Jawa cenderung bertahan, bukan menyerang. Ia akan memutar-mutar badannya sampai membelakangi lawan. Dalam kondisi seperti ini, siapapun yang menyerang pasti akan terkena duri landak, termasuk si ular. Cara membelakangi dan berputar juga tidak terlepas dari penglihatan landak yang kurang baik, teman. Penglihatan yang buruk membuat sobat berduri ini kesulitan menentukan arah saat ancaman datang. Tak hanya itu, ketika bertahan, ia juga coba menakut-nakuti lawan dengan cara menghentakkan kakinya. Yalah, si ular bukannya takut kok malah makin getol nyerang si landak ya? Tuh kan sob, mending kamu menyerah saja deh daripada kamu terluka. Ancaman landak ternyata tidak hanya gertak sambal. Ia tidak akan segan-segan melepaskan durinya jika si predator terus melawan. Makanya jangan coba-coba ganggu macan yang sedang tidur. Landak maksudnya. Sepertinya ada yang sedang meringis kesakitan. Neng, tolongan Neng, aduh.
Ternyata Kak Dimas lagi sakit gigi, teman. Ayo, Kak Dimas jarang sikat gigi kali ini. Makanya sampai berlubang gitu giginya. Sabar, Kak. Ayo, kita ke dokter gigi lagi yuk. Minta obat yang paling mujarab. Aduh, nyeri, gigi, Kunaon, Kak? Duh kak ieu geura nyeri gigi teu damang-damang geura. Abi aya ubarna. Oh, Ayo, atuh aya kitu mah. Ayo. Loh, cari obatnya kok malah ke hutan sih? Bukannya ke apotek atau ke dokter? Jangan-jangan ada apotek di tengah hutan ya? Ah, tapi mana mungkin? Oh ini. BTW, ini kan duri landak yang lepas tadi. Kira-kira mereka gunakan untuk apa ya? Setelah Otan riset mendalam, ternyata ini duri bukan sembarang duri, teman. Banyak kandungan nutrisi yang baik dalam satu duri landak, seperti protein, lemak, kalsium, fosfor, magnesium, dan sulfur. Bahkan, data riset terbaru dari LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengungkapkan, duri landak bisa menyembuhkan sakit gigi. Eits! Bukan berarti kita boleh menangkap landak dengan seenaknya ya, teman. Duri yang boleh kita ambil hanyalah duri yang sudah terlepas seperti ini saja. Kak Dimas, Kak Prista dan Kak Kevin sudah bawa obat yang ampuh nih untuk sakit gigi. Sebagian masyarakat membuat obat sakit gigi dari duri landak dengan cara yang sederhana, teman. Pertama, bagian pangkal duri landak atau bagian yang menancap ke tubuh landak dibakar hingga menjadi abu. Setelah itu, abu dari pembakaran dimasukkan ke dalam gigi yang berlubang atau sedang sakit. Duri landak memiliki sifat antibiotik karena asam lemak bebas yang melapisi duri. Cara sederhana ini diklaim cukup ampuh untuk mengatasi sakit gigi yang tak kunjung sembuh, teman. Gimana Kak Dimas? Sudah lebih baik belum? Otan dan si tabib landak akhirnya berhasil. Cakep. Karena masih memiliki duri sisa dari obat sakit gigi tadi, sekalian kita bedah lagi sama-sama yuk. Pertama kita akan buktikan nih, apakah benar kalau duri landak memiliki sifat spons yang akan mengapung di air? Yaps, ternyata jawabannya 100% benar, teman. Saat diletakkan di air, duri landak secara otomatis langsung mengapung di permukaan, bukan tenggelam. Nah, sekarang kita lihat yuk isi dalam duri landak ini seperti apa. Kok bisa ya dia memiliki sifat ringan dan kuat? Lihat teman, di dalam duri landak terdapat poros berongga dan juga otot tersendiri. Itulah mengapa duri landak ringan dan dapat mengapung di air. Duri landak dan rambut manusia memiliki kesamaan, yaitu sama-sama terbuat dari protein keratin. Tapi keratin pada landak lama-kelamaan akan mengalami perubahan menjadi keras dan tajam. Oh iya, duri landak dapat terus memanjang hingga berukuran 30 cm. Jadi ancaman yang nyata dan menakutkan nih bagi predatornya. Semuanya waspada! Awas itu teman Otan lagi kejar-kejaran. Tuh kan jadi nabrak kan. Lihat-lihat kali sob kalau lagi lari. Lagian apa sih yang kalian perebutkan sampai jadi berantem terus kejar-kejaran begitu? Mana keras banget lagi nabraknya. Om Editor, coba sekali lagi dong. Otan mau lihat gimana sih nabraknya. Waduh, coba Om Editor, kita slow-mo ya. Tuh, mudah-mudahan kamu baik-baik saja ya sob. Besok-besok lebih hati-hati lagi ya.
lampu mobil sampai pecah gitu. Gak kebayang sekeras apa benturannya. Duh, maaf ya buat pemilik mobil. Sobat Totan ini sebetulnya gak ada niat loh buat merusak. Udah ya, damai aja ya sama Sobat Totan ini. Yuk, damai yuk. Salaman Gi senang sama Sobat Totan. Kalau Otan sih gak mau ya kalau disuruh salaman. Takut. Duh, gara-gara kamu nabrak mobil, videonya jadi viral deh kemana-mana. Teman, kejadian ini terjadi di Taman Safari Prigen, Jawa Timur. Wah, Otan mau dibawa kemana nih, Paman? Otan kan gak salah apa-apa. Wah, itu ada singa. Jangan-jangan Otan mau dijadikan umpan nih. Ternyata Otan dan teman-teman sedang berkeliling untuk menikmati wisata feeding adventure, teman. Maafkan Otan yang sudah berprasangka tidak baik ya, Paman. Melalui truk ini, kita bisa sangat dekat dengan Sobat Otan si singa Afrika, teman. Tidak hanya itu, kita juga bisa memberikan makan singa secara langsung. Wow banget nggak tuh? Saat truk jeruji masuk ke kandang singa, sontak saja hewan buas tersebut langsung menyerbu. Perilaku seperti ini sama ketika mereka berada di alam, teman. Ketika mangsa terlihat, mereka akan langsung berlari mengejarnya. Truk jeruji ini berisi makanan kesukaan si kucing besar ini. Itulah mengapa ia langsung agresif terhadap para pengunjung. Tolong, Paman! Itu ada singa yang naik ke atas truk. Otan takut. Sebenarnya kita tidak perlu khawatir, teman, karena jeruji ini berlapis 2 bagian rangka besi, sehingga sangat aman. Sob, kamu jangan buang air sembarangan ya. Di bawah ada Otan nih. Di alam, singa betina memang jauh lebih agresif ketika mencari makan, teman. Sedangkan jantan lebih santuy. Wah, sekarang Kadiba dan Paman membawa kelapa nih. Gak apa-apa deh, cendol dawet gak jadi, kelapa pun Otan sikat. Enaknya sih air kelapa ini pakai susu, Kak, biar makin seger. Duh, lagi-lagi Otan kena PHP nih, alias pemberi harapan palsu. Teman, kelapa ini merupakan salah satu bentuk enrichment atau pengayaan yang dilakukan oleh pihak Taman Safari Prigen. Kelapa tersebut nantinya akan dikupas oleh singa secara perlahan, teman. Meski mendapat julukan Raja Hutan, ternyata kekuatan gigitan singa gak jauh lebih kuat dari jaguar atau harimau. Kekuatan gigitan singa hanya sebesar 650 PSI saja, teman. Mereka akan mengandalkan kelompoknya ketika sedang berburu mangsa yang besar. Itulah sebabnya singa tidak memerlukan gigitan yang kuat. Itu kok bisa sih kuku singa keluar dari kakinya secara tiba-tiba? Serem. Inilah salah satu kelebihan singa ketika berburu, teman. Kuku mereka dapat keluar masuk sesuai dengan kondisi pada saat itu. Kalau sudah begini sih, mending Otan kabur.
bawa daging segala. Hati-hati, Paman. Tapi kok dagingnya ditaruh di atas bambu ya? Kenapa nggak ditaruh di tanah atau batu saja sih, Paman? Wih, tahu dari mana kamu, Sob, kalau di sana ada daging? Padahal kan Otan belum kasih tahu kalian. Saat berburu di alam, Sobat Otan ini sangat mengandalkan penciumannya, teman. Singa dapat mencium mangsanya dari jarak yang cukup jauh. Walaupun daging tersebut kita sembunyikan di antara bambu, tetap saja mereka bisa menemukannya. Cakep. Lihat deh teman, perilaku yang menggemaskan ini. Sama seperti kucing pada umumnya ya. Mereka suka sekali bermain sesuatu yang bergerak. Tapi kalau kamu yang Otan ajak main, serem juga sih. Aduh, bahaya nih. Kalau dua predator saling berhadapan, tandanya akan terjadi keributan. Jumping spider memang dikenal sebagai pemburu ulung. Sementara orchid mantis pun punya sifat yang sama. Gawat nih. Ya, tuh kan, si orchid langsung melancarkan serangannya. Udah Jumpy, hentikan. Kamu ngeyel juga sih. Serangan belalang sembah terkenal sangat cepat, yaitu 1/20 detik. Yang artinya kecepatan ini setara dengan cahaya lampu flash yang dihasilkan kamera DSLR. Astaga, si orchid mengeluarkan jurus nih. Layaknya pergerakan kungfu, ayunan tangan ini bertujuan menakuti lawannya. Selain itu juga berfungsi mengubah pandangan musuh, bahwa ukuran orchid tampak lebih besar. Wah, cerdik sekali kamu, Sob. Tapi hal ini tidak membuat nyali Jumpy ciut. Dengan hati-hati, jumping spider mengamati dan mendekati mantis orchid. Tapi... Kali ini kamu harus mundur, Sob. Serangan orchid sangat berbahaya. Hei, siapa kamu? Dari bentuknya mencurigakan sekali. Jangan-jangan alien sedang turun ke bumi. Bercanda kok teman. Hasil bayangan ini adalah bentuk dari belalang sembah juga, yaitu mantis Madagaskar. Sesuai namanya, dia berasal dari Kepulauan Madagaskar. Cantik ya. Tapi jangan salah, cantik-cantik begini, dia juga dikenal sebagai ghost mantis atau belalang sembah hantu. Itu karena kemampuan kamuflasenya yang bisa mengecohkan pandangan mata. Tak hanya berwarna gelap, ghost mantis ini juga ada yang berwarna hijau. Nah, kalau sudah begini, artinya dia sedang marah. Teman di rumah setuju kan kalau dia marah makin terlihat cantik? Marah aja cantik, apalagi kamu tersenyum manis, Sob. Ngomong tentang ghost mantis, negara kita tercinta juga punya loh. Inilah dia, Deroplatys lobata. Sobat Otan ini berasal dari Jawa Barat, yaitu Sukabumi. Belalang sembah yang satu ini memiliki sifat yang sangat agresif. Tuh kan, baru juga diomongin. Si mantis langsung aja emosi.